Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan metode Boxeskin yang akan dijelaskan oleh kelompok kami dengan anggota saya sendiri sebagai moderator, Dian Paramita Siregar, dan teman saya Suryani Marbun beserta dengan Ayu Puspita. Dengan pemaparan pertama yang akan dijelaskan oleh Suryani Marbun. Kepada Suryani Marbun, saya Baiklah, di sini saya akan membawakan presentasi yang pertama, yaitu konteks pembahasan kami pada malam hari ini, yaitu yang pertama sejarah dan definisi box Jenskin, yang kedua model box Jenskin, yang ketiga kelemahan dan kelebihan box Jenskin, yang keempat penerapan box Jenskin. Yang pertama yaitu sejarah box Jenskin. Saat ini banyak metode serta model peramalan yang salah satunya ialah metode Box-Jenkins. Metode ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1976 oleh George Box dan William Jenskin dan merupakan metode yang dianggap paling lengkap serta sistematis dalam model peramalan. Metode peramalan Box-Jenskin atau ARIMA adalah suatu metode yang sangat tepat untuk menangani atau mengatasi kerumitan deret waktu dan situasi peramalan lainnya. Kerumitan terjadi karena terdapat variasi dari pola data yang ada. Alasan dikembangkannya metode pendekatan ini adalah karena metode peramalan yang ada selalu mengasumsikan atau dibatasi hanya untuk macam-macam pola tertentu dari data. Definisi Box-Jenkins. Metode Box-Jenkins atau seringkali disebut dengan metode ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan variabel independen dalam pembuatan peramalan. Box dan Jenskin mempopulerkan metode peramalan data univariat runtut waktu yang terdiri dari 3 tahap dalam memilih model yang cocok untuk melakukan estimasi dan peramalan. Peramalan dengan menggunakan data runtun waktu atau time series secara sederhana sering dilakukan dengan analisis tren. Namun agar hasil peramalan lebih akurat, terutama untuk data runtun waktu yang cukup panjang, maka data runtun waktu dapat dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai perilaku data melalui berbagai model. Jenis metode Box-Jenskin. Jenis metode Box-Jenskin sendiri ada dua, yaitu satu, model linear untuk deret statis menggunakan model ARIMA atau Auto-Regressive Moving Average. Yang kedua yaitu model linear untuk deret yang tidak statis menggunakan model ARIMA atau Auto-Regressive Integrate Moving Average. Model metode Box-Jenskin. Adapun model metode Box-Jenskin yaitu satu autoregressive atau AR. Maksud dari autoregressive yaitu nilai X dipengaruhi oleh nilai X periode sebelumnya hingga periode ke P. Jadi yang berpengaruh di sini adalah variabel itu sendiri. Yang kedua yaitu moving average atau MA. Maksud dari moving average yaitu nilai variabel X dipengaruhi oleh error dari variabel X tersebut. Yang ketiga yaitu autoregressive moving average atau ARMA. Bentuk ini merupakan campuran dari proses AR atau P dan MA atau Q. Biasa ditulis ARMA atau P dan Q. Yang keempat yaitu Autoregressive Integrate Moving Average atau ARIMA. Model ARIMA atau PDQ merupakan hasil modifikasi model ARMA atau P dan Q dengan memasukkan operator perbedaan sebesar 1 kurang L agar data yang digunakan memenuhi kondisi stasioner. Langkah-langkah metode Box-Jenskin. Adapun langkah-langkah metode Box-Jenskin yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, identification. Pada tahap ini kita akan mencari atau menentukan P, D, dan Q. Penentuan P dan Q dengan bantuan kologram autokorelasi atau ASP dan kologram autokorelasi parsial atau PACF. Sedangkan D ditentukan dari tingkat stasionernya. Yang kedua, estimation. Pada tahap ini tidak akan dijelaskan secara teori bagaimana langkah-langkah menduga parameter.
Mungkin teman-teman bisa mencari di referensi. Dalam menduga parameter ini sangatlah susah kalau dikerjakan secara manual, sehingga diperlukan bantuan software-software. Sekarang ini banyak sekali software yang digunakan untuk melakukan analisis ARIMA, seperti SPSS, EView, dan Minitab. Yang ketiga yaitu diagnostik dan forecasting. Setelah menduga parameter, langkah selanjutnya adalah menguji model. Apakah modelnya sesuai dengan dan baik untuk digunakan. Untuk melihat model yang baik bisa dilihat dari residualnya. Jika residualnya white noise, maka modelnya dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Setelahnya maka dapat dilakukan peramalan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Puspitasari. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Dan jangan lupa di-like ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Suryani, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan metode Box-Jenkins. Nah, di sini kelebihan dari metode Box-Jenkins yaitu yang pertama, baik untuk peramalan jangka pendek. Yang kedua, fleksibel dan dapat mewakili rentang yang lebar dari karakter deret waktu yang terjadi dalam jangka pendek. Yang ketiga, terdapat prosedur yang normal dalam menguji kesesuaian model. Yang keempat, interval ramalan dan prediksi sudah mengikuti model. Nah, dari metode Box-Jenkins ini tentunya ada kekurangan. Nah, kekurangan metode Box-Jenkins ini yaitu diperlukan data dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, tidak ada cara memperbarui model apabila terjadi penambahan data. Yang ketiga, pembentukan model yang baik seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya lain yang besar. Yang keempat, tidak dapat mengetahui pengaruh variabel-variabel lain. Terdapat variabel independen yang diamati di mana yang akan datang selain berdasarkan informasi variabel dari yang sebelumnya. Next. Nah, yang keempat, penerapan model Box-Jenkins dalam rangka peramalan produk domestik regional bruto Provinsi Bali. Data penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dan diolah atas kerjasama Kantor Bank Indonesia Denpasar dengan Badan Statistik Provinsi Bali dalam membentuk kajian ekonomi regional KR atau KER. Provinsi Bali triwulan. Dari triwulan 1 tahun 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2000. Teknik analisis data. Untuk meramalkan PBRB Bali dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu dari triwulan 1 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2012. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model Box-Jenkins. Nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan tabel pertumbuhan produk bruto dari triwulan 1 tahun 2000 sampai dengan triwulan 4 tahun 2012. Nah, hasil dari pembahasan hasil dan pembahasan. Nah, produk domestik regional bruto PDRB triwulan Provinsi Bali dengan harapan konstan tahun 2000 per triwulan selama triwulan ke-1 tahun 2000 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2012. Cukup berfluktuasi seperti yang terlihat pada tabel. Hal ini tampak jelas bahwa secara triwulan selama tahun 2000 sampai tahun 2012 PDRB Bali ada yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif. Namun berbeda dengan PDRB tahun selama periode yang sama tidak mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal ini disebabkan karena data triwulan cukup dipengaruhi oleh faktor musiman seperti kunjungan wisatawan, cuaca, dan juga realisasi investasi serta anggaran pembangunan dari pemerintah. Selama periode 2000 sampai 2012, pertumbuhan PDRB triwulan Provinsi Bali paling tinggi sebesar 10,32%, sedangkan paling rendah negatif 4,03%.
dengan rata-rata 1,42%, pertumbuhan negatif atau kontraksi terjadi pada triwulan ke-1 tahun 2006, yaitu setelah terjadi tragedi bom Kuta 2 tahun 2005. Setelah itu, pada triwulan ke-3 tahun 2006, ekonomi Bali tumbuh drastis dengan pertumbuhan 10,32%. Hasil dan pembahasan. Uji kestasioneran data persyaratan data yang akan dianalisis dengan model Box-Jenkins adalah harus stasioner. Data bersifat stasioner adalah data dengan perilaku data yang memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-rata. Beberapa cara menguji kestasioneran data diantaranya adalah dengan metode grafik, korelogram, dan yang ketiga dengan metode akar unit. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya kepada Saudara Ayu. Berikutnya saya akan menjelaskan pemaparan yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu metode grafik. Berdasarkan gambar 3 bisa kita lihat dapat diketahui bahwa PDRB Bali mempunyai tren yang mengikat sehingga dapat disimpulkan bahwa data runtunan waktu PDRB Bali tidak stasioner. Kesimpulannya bersifat subjektif sehingga dapat dilakukan metode lainnya. Berikutnya hasil dan pembahasan. Colegram dan autorection function atau ACF untuk melihat kestasioneran data runtun waktu dapat dilakukan dengan melihat nilai autokorelatif correlation atau AIC. Untuk pola yang white noise, maka nilai autocorrelation akan mempunyai nilai yang mendekati 0. Pengujian dilakukan dengan joint hipotesis bahwa semua koefisien autokorelasi sampai lag tertentu secara stimulan sama dengan 0. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Q statistik yang dikembangkan oleh Box dan Price yang didefinisikan sebagai berikut. Ya, boleh kita lihat rumus pada layar. Berikutnya itu Q statistik sering digunakan untuk menguji apakah data time series dapat dalam kondisi white noise atau tidak. Dengan menggunakan sampel besar, distribusi Q statistik mendekati distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar M. Variasi dari box price atau Q statistik diperbaiki oleh L-Jung box yang dikenal dengan LB statistik yang didefinisikan pada rumus yang tertera. Nilai Q dan LB statistik pada sampel besar mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas M. Tetapi LB statistik lebih baik daripada Q statistik untuk sampel kecil. Berdasarkan hasil olahan data dengan SPSS, terlihat bahwa colegram untuk autocorrelation function atau AC mengalami penurunan secara lambat sampai lag 16 atau defloat. Dengan secara individu, signifikan secara statistik berbeda dari 0. Kedua partial autocorrelation function atau PAC turun secara dramatis dan semua PAC keadaan seperti ini memperlihatkan bahwa data time series PDRB tidak stasioner. Berikutnya. Hasil pembahasan. Uji akar unit atau unit root test. Konsep terkini yang banyak dipakai untuk menguji kestasioneran data runtun waktu adalah uji akar unit atau unit root test, atau dikenal juga dengan uji augment decay-Fuller atau ADF. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa data bersifat stasioner adalah data yang dengan perilaku
yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya. Dalam persamaan yang digunakan, T dikurangi YT kurang dengan R, YT dikurang 1 ditambah MT, dan seterusnya. Atau dapat ditulis dengan DYT sama dengan DYT kurang 1 ditambah MT, di mana D sama dengan R dikurang 1, dan D adalah first difference dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu HO dibagi R sama dengan 0, artinya terjadi unit root atau data tidak stasioner, dengan HI dibagi R pangkat 1 0, artinya tidak terjadi unit root atau data stasioner. Analisis dilakukan dengan membuat regresi antara DYT atau first different dan YT kurang 1, sehingga akan didapat koefisien regresi, yaitu A. Regresi metode yang sama secara parsial juga akan dilakukan terhadap semua variabel independen yang digunakan. Jika tidak signifikan, berarti maka data tidak stasioner. Berikutnya, ini terkait dengan identifikasi ARIMA. Identifikasi ARIMA untuk PDRB dapat dilakukan dengan melihat kolegram dan partial kolegram data PDRB yang stasioner. Setelah didiferensikan pertama D1 PDRBT untuk mendeteksi apakah pola AR atau MA atau ARIMA digunakan tabel 6. Hasil nilai autocorrelation atau AC dan partial autocorrelation atau PASC PDRB Bali triwulan tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 setelah didiferensi pertama. Disajikan pada tabel 6 pola nilai AC dan PAC dari PDRB triwulan Provinsi Bali setelah diferensiasi 1 disajikan pada gambar 5. Boleh kita lihat gambar yang tertera berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu hasil dan pembahasan. Uji diagnostik model ARIMA. Langkah berikutnya dari model ARIMA adalah melakukan uji diagnostik dari model ARIMA, yaitu dengan mendeteksi nilai autocorrelation atau AC dan partial autocorrelation atau PAC dan pengujian box Eljoun statistik dari residual model yang dipilih. Dalam hal ini adalah ARIMA 2. Baiklah, saya lanjutkan. Dalam hal ini adalah ARIMA, yaitu 2,21 dan 0. Berdasarkan hasil ACF dan PACF dari nilai residual, ternyata pada Eljoun box LB statistik Baiklah, saya lanjutkan. Ternyata pada Eljoun box LB statistik tidak ada yang signifikan. Hal ini dapat berarti bahwa nilai residual yang diestimasi adalah random atau acak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 2, 1, dan 0 adalah model terbaik. Kesimpulannya, simpulan analisis data PDRB Provinsi Bali dari triwulan pertama dan tahun 2000 sampai dengan triwulan ke-4 tahun 2012 dengan model Box-Jeskin diketahui bahwa model terbaik adalah dengan autoregressive integrate moving average atau ARIMA, yaitu 2, 1, dan 0. Perkiraan PDRB Provinsi Bali triwulan pertama tahun 2013 dengan ramalan moderat pada triwulan pertama tahun 2013 sebesar
8.516.837 juta. Dan triwulan keempat tahun 2014 yaitu sebesar 9.067.139 juta. Baiklah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami paparkan, yaitu peramalan merupakan teknik perhitungan untuk memprediksi suatu kejadian di masa mendatang dengan memperhatikan data masa lalu, yang salah satu metode dalam analisis peramalan yang digunakan yaitu menggunakan metode ARIMA. Model ini menggunakan data masa lalu dan saat ini dari variabel dependen sebagai dasar penyusunan peramalan sehingga menghasilkan peramalan yang cukup baik. Model Box-Jeskin atau seringkali disebut dengan metode ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan variabel independen dalam pembuatan peramalannya. Box dan Jeskin mempopulerkan metode peramalan data univarian runtun waktu yang terdiri dari 3 tahap dalam memilih model yang cocok untuk melakukan estimasi dan peramalan. Peramalan dengan menggunakan runtun waktu atau time series secara sederhana sering dilakukan dengan analisis tren. Adapun model dari metode Box-Jeskin terdiri dari 4, yaitu yang pertama, autoregresif, yang kedua yaitu moving average, yang ketiga yaitu pola autoregresif dan moving average atau ARMA atau ARMA, yang keempat yaitu pola autoregresif integrating moving average atau ARIMA. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh dicantumkan di komentar link YouTube yang akan kami bagikan. Terima kasih.